Sobat Budaya dimanapun Anda berada, selamat datang di YouTube channel Cak Durasim. Bersama saya Sandra Lakshmi di Ngopsi, Ngobrol Bareng Seniman. Sobat Budaya jangan lupa untuk terus mendukung channel kami dengan cara like, comment, and subscribe. Baik pemirsa, pandemi memang telah meluluhlantakan semua lini kehidupan masyarakat, tidak hanya di Jawa Timur, tapi juga dunia. Dan hingga detik ini pun kami semua sedang berjuang untuk kembali bangkit dari keterpurukan. Nah, dengan melandainya angka COVID-19 dan juga turut merayakan Hari Musik Nasional 2022, UPT Taman Budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur dengan bangga mempersembahkan acara Gelar Komposer Lokalitas dan Perspektif. Rangkaian acara memperingati Hari Musik Nasional tahun 2022 yang dilaksanakan pada tanggal 10 hingga tanggal 12 Maret tahun 2022 di Gedung Cak Durasim. Nah, acara ini juga menghadirkan 6 komposer dengan 3 kurator dan juga 7 penulis yang saat ini sudah bersama saya di studio. Kita sambut bersama, pemirsa, ada Mas Yudan Fijar dari Bondowoso. Dan juga sudah bergabung bersama saya di studio ada Mas Yudhistira Sukma dari Bondowoso. Selamat pagi Mas Yudan dan juga Mas Yudhistira. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah. Harus sehat dan luar biasa. Boleh baik bisa memperkenalkan diri secara singkat kepada sobat budaya yang saat ini sedang menyaksikan? Dari Mas Yudan atau Mas Yudhis dulu, monggo, atau mau shoot terlebih dahulu? Boleh, silakan. Baik, perkenalkan, nama saya Yudan, saya berasal dari Bondowoso. Saya sebagai komposer, sebagai seniman, dan juga kebetulan sedang bekerja di STKW Surabaya, yakni di jurusan Seni Karawitan. Baik, sebagai pengajar. Wow, tepuk tangannya boleh dong untuk Mas Yudan. Selanjutnya beralih ke Mas Yudhis, bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Terima kasih Mbak. Iya. Baik, perkenalkan, nama saya Yudhistira Sukma Nugraha, asal dari Bondowoso. Saya dalam acara ini ditunjuk sebagai penulis naskah musik gitu. Dan saat ini saya sedang menempuh kuliah pascasarjana di ISI Surakarta. Luar biasa. Boleh tepuk tangannya juga untuk Mas Yudhis. Terima kasih. Baik Mas, dalam dunia musik dan juga seni kan ada banyak sekali kosakata ya. Ada komposer, ada arranger, ada songwriter dan juga lain-lain. Apa sih Mas yang membedakan? Kadang nih kita sebagai orang awam tuh susah membedakannya. Apa perbedaan dari seorang arranger atau komposer? Apa nih Mas Yudan? Boleh dari Mas Yudan dulu. Izinkan saya menjelaskan sedikit sepengetahuan saya mengenai apa itu songwriter, arranger, serta komposer. Kalau songwriter itu pekerjaan seorang seniman, dalam hal ini ranah musik, yang menciptakan lagu dengan kemampuannya menuliskan lirik-lirik lagu sehingga menjadi sebuah lagu. Sedangkan seorang arranger adalah seorang yang bertugas untuk menghidupkan lagu tersebut dengan kemampuannya meramu agar bagaimana musik itu bisa hidup dengan intro yang demikian, terus interlude yang demikian, dan penutup yang demikian. Itu yang tugas utama yang mengolah itu adalah seorang arranger. Seorang writer fokus hanya untuk menciptakan sebuah lagu. Bisa mungkin bisa disandingkan dengan lirikus atau seorang yang menciptakan puisi. Begitu. Namun seorang arranger ini tugasnya adalah secara musikal. Oh, secara musikal ya? Secara musikal dalam sebuah lagu. Ya, bagaimana dinamika musikalnya bisa tercipta dengan baik dan lagu itu bisa
enak didengar begitu. Baik, setelah ada tulisannya, Iya, ada tulisan. ada karyanya sudah lahir, baru Iya. arranger yang Arranger menentukan untuk beraksi di nada-nadanya. sana, iya, Iya. begitu. Dan untuk komposer sendiri nih Mas gimana? Untuk komposer ini agak lumayan berat, Mbak. Kenapa itu kok berat, Mas? Selain menentukan bagaimana lagunya, menentukan aransemennya, menentukan teknik vokalnya, menentukan segalanya di dalam sebuah karya musik Iya. atau komposisi, itu seorang komposer juga memikirkan bagaimana bentuk pertunjukannya itu akan disajikan. Oh. Jadi tidak hanya secara musikal, tidak hanya secara secara didengar saja, tapi bagaimana seorang komposer meramu sebuah musik dari songwriternya, sisi songwriternya atau liriknya, dari aransemennya bagaimana, dari bentuk pertunjukannya bagaimana, semuanya itu di cover oleh komposer. Berarti bisa begitu. dibilang bahwa komposer adalah penanggung jawab seperti itu kurang lebih ya? Atau Ya, bagaimana Mas? bukan hanya sekedar penanggung jawab, tapi komposer ya segala hal, detail-detail kecil, semua yang memproduksi komposer begitu. Misalnya sebuah lagu A diproduksi dengan lirik demikian, terus lirik itu akan dilakukan seperti apa, Iya. terus akan di aransemen seperti apa, musikalnya seperti apa, terus vokalnya menggunakan vokal karakter yang bagaimana, terus penyusunan komposisi A, B, C itu mau diapakan, mau diolah seperti apa, itu adalah komposer. Memang benar seperti kata Mas Yuda, ini memang berat ya seorang komposer ini ya. Karena Insya kalau bahasa Allah, Jawanya betul. banyak banget yang diayai begitu ya Iya, pemirsa. iya. Baik, kita beralih ke Mas Yudis. Mas Yudis, tadi kita sedikit ngobrol nih pemirsa sebelum kita taping gitu. Iya. Bahwa beliau adalah seorang penulis. Ya, Bisa dijelaskan dong bagaimana Mas, sekaligus perkenalan juga. Ya, baik. Dalam hal ini saya ditunjuk oleh panitia sebagai penulis naskah musik gitu. Artinya dengan kegelisahan simpel sebenarnya. Banyak di daerah mungkin peristiwa-peristiwa musik itu muncul. Iya. Bahkan dalam rentan waktu yang cukup pendek, mungkin ada ratusan bahkan ribuan peristiwa-peristiwa musik itu terus dilakukan. Tetapi tidak jarang bahwa peristiwa itu kemudian dituliskan dan disampaikan wacana-wacananya terhadap masyarakat itu. Seperti itu sebenarnya stimulus penulis dalam gelar komposer ini. Kalau menurut Mas Yudis, dari kacamata Mas Yudis ya sebagai seorang penulis, bagaimana sih perkembangan seni musik yang ada di Jawa Timur ini? Seni musik di Jawa Timur ini dinamis, Mbak. Benar-benar dinamis. Kenapa seperti itu? Karena Jawa Timur sendiri memiliki beberapa etnis, seperti etnis Are, etnis Madura, terus Banyuwangi, belum lagi suku Tengger, itu memiliki orientasi musik yang berbeda-beda. Jadi di Jawa Timur sangat kaya sebenarnya potensi-potensi musik itu untuk digali lebih dalam dan diekspos secara seksama begitu. Gitu mungkin menurut pandangan saya. Untuk karya tulisannya Mas Yudi sendiri bisa Sobat Budaya saksikan di mana? Bisa Sobat Budaya baca di mana nih, Mas? Ya, sebelumnya sebelum menuju ke gelar komposer tahun 2022 ini, kami disarankan atau disuruh membuat artikel yang akan dimuat di webnya Cak Durasim. Itu mengulas tentang bagaimana seorang komposer berproses, bagaimana profil seorang komposer, bagaimana aspek-aspek musikal yang akan dimunculkan dalam acara ini. Kebetulan saya dipilih untuk menulis Mas Yudan gitu. Jadi saya ya sedikit sharing bagaimana proses kekaryanya, bagaimana dia mengalami refleksi tubuhnya, mengalami pengalaman-pengalaman yang menarik gitu. Terus juga
sedikit bertanya apa yang akan ditampilkan dalam acara ini gitu. Iya. Untuk Mas Yudan, malam ini kan tampil juga nih di acara gelar komposer. Boleh beri sedikit bocoran nih sama sobat budaya yang ada di rumah? Sedikit bocorannya, saya nanti akan menampilkan komposisi musik yang tanpa alat musik. Tanpa alat musik loh pemirsa. Iya. Ini penasaran kan? Musik yang tak biasa ya. Iya, bagi pemirsa jangan lupa hari ini ada Mas Yudan Fijar tampil di gelar komposer. Iya. Dengan tampilan yang bocorannya nih tanpa alat musik. Gimana hayo? Oke Mas Yudan, sebagai seorang seniman nih pasti kan punya ciri khas ya. Setiap orang pasti punya ciri khas. Kalau menurut Mas Yudan, apa ciri khas yang dimiliki? Apa yang membuat Mas Yudan berbeda dengan komposer yang lain? Mungkin kalau menurut saya, karya-karya saya yang saya ciptakan pada sebelum-sebelumnya itu berorientasi kepada musik etnik yang ada di Jawa Timur, khususnya musik yang berkembang di wilayah Madura dan Pendalungan. Jadi karya-karya saya itu sangat kental sekali dengan etnisnya yang ada, yang berkembang di sana. Saya menggunakan berbahasa Madura pasti, terus menggunakan instrumen-instrumen yang berkembang di wilayah Pendalungan dan Madura kayak daul seperti gelundeng. Gelundeng itu adalah gamelan versi kayunya orang Madura gitu. Biasanya digunakan sebagai aduan dara, totak dere di Bondowoso ada. Itu ya lingkup tradisi, Pak. Ya, tidak seperti komposer-komposer lain yang lingkupnya ada yang lingkup musik barat, terus ada yang lingkup kontemporer, ada yang lingkup musik pop, demikian. Namun saya berkonsentrasi pada musik tradisi itu sendiri. Musik tradisi itu bagaimana saya inovasikan agar supaya lebih menarik lagi, bisa ditonton, bisa dinikmati orang. Untuk pagelaran nanti, Mas Yudan terinspirasi dari mana yang tanpa instrumen tadi tuh? Yang tanpa instrumen tadi itu sebenarnya saya terinspirasi dari kesenian Pojian. Kesenian Pojian itu berkembang di wilayah Kabupaten Bondowoso, di tempat saya lahir. Juga ada beberapa kesenian yang hampir mirip. Ya, ini ada kesenian Hudu. Kalau di situ Bondo itu saya sedikit terinspirasi dari kesenian tersebut. Bagaimana kesenian itu saya ingin reinterpretasikan ke dalam bentuk komposisi yang pantas untuk disajikan untuk nanti malam, begitu. Dari situ saya mencoba mereduksi ulang kesenian Pojian ini agar bisa ditampilkan di situ. Biasanya kesenian Pojian itu ditampilkan minimal 3 jam sampai 6 jam bahkan. Di situ ada atraksinya juga, seperti jaranan yang, kalau jaranan kan dadi, dadi. Tapi di sana bukan dadi, lebih seperti semacam debus, terus atraksi-atraksi yang menegangkan begitu di dalam sajian kesenian Pojian itu. Namun saya tidak mengambil sisi itunya, saya hanya mengambil sisi musikalitasnya. Saya olah lagi, saya kembangkan lagi agar bisa mendapatkan sesuatu yang yang baru dalam tanda kutip, dalam kategori musikal. Bisa Pojian versi saya, karena saya berpancatan atau berpijak dari kesenian tradisi agar ada bedanya. Oh ya, ini
begitu. Ya, baik, kita beralih dulu ke Mas Yudis ya. Mas Baik. Yudis, bagaimana sih menurut Mas Yudis gelar komposer ini yang diadakan UPT Taman Budaya? Ya. Dari kacamata Mas Yudis bagaimana menurutnya? Wah, apa ya, acara ini benar-benar sangat menarik sih Mbak. Di sisi lain acara ini juga mewadahi komposer-komposer yang berpotensi tentunya di Jawa Timur. Nah, ada semacam stimulus bagaimana acara ini mencoba untuk menghadirkan penulis musik yang tentunya itu sangat amat jarang mungkin ya di Jawa Timur. Begitu komposer menyelenggarakan pertunjukan, di situ mungkin tidak ada atau bahkan sedikit yang menulis itu. Jadi menurut saya acara ini cukup menarik untuk menarik ya dilakukan secara berkepanjangan begitu mungkin. Untuk memunculkan potensi-potensi lain gitu. Boleh dong Mas Yudis memberikan semangat kepada teman-teman penulis yang mungkin saat ini sedang menyaksikan kita semua supaya lebih semangat lagi gitu. Ya, baik. Ya, sebenarnya musik itu sebenarnya ya enak untuk didengarkan sebenarnya. Tetapi di sisi lain, dari sisi musik itu juga akan timbul wacana-wacana baru. Bagaimana kesenian itu menjadi media untuk wujud syukur kita kepada Tuhan misalkan begitu. Jadi keberadaan penulis musik ini sangat menurut saya sangat dibutuhkan. Bagaimana penulis musik ini mampu menyampaikan wacana-wacana apa yang ditampilkan dalam karya si A, si B mungkin seperti itu. Jadi buat penulis musik yang ada di Jawa Timur khususnya, teruslah berimajinasi. Bagaimana kalian mampu menyampaikan wacana komposer utamanya kepada khalayak umum. Iya. Boleh juga Mas Yudan ingin menyampaikan untuk teman-teman komposer di Jawa Timur? Saya menambahkan dulu dari Mas Yudis. Boleh. Karena begini, gelar komposer ini menjadi menarik, menghadirkan penulis sebagai support system dari komposer itu sendiri. Karena kebanyakan seorang komposer itu malas atau tidak terfikirkan, karena komposer itu yang dipikirkan bagaimana bentuk sajiannya, bagaimana keindahannya, bagaimana yang segala aspek yang meliputi karyanya, tapi komposer itu lupa untuk mempublish secara tulisan yang layak begitu. Jarang komposer-komposer handal itu bisa menyampaikan idenya dalam suatu bentuk karya dengan baik ke khalayak, karena ya fokusnya itu tadi berkarya begitu, biasanya begitu. Jadi dengan adanya gelar komposer yang disokong oleh penulis-penulis itu sangat membantu komposer dalam memblow up apa sih yang sudah dilakukan oleh komposer. Sebenarnya banyak di Jawa Timur komposer-komposer handal, namun ya itu tadi konsentrasinya untuk berkarya hingga lupa untuk mempublish apa yang sudah mereka telurkan, apa yang sudah mereka publish secara karya dengan tulisan yang baik. Memang komposer dan penulis ini simbiosis mutualisme begitu ya? Harusnya begitu ya. Baik, terima kasih Mas Yuda dan juga Mas Yudis atas partisipasinya. Kami menunggu untuk gelarannya nanti malam. Siap. Baik pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi dengan narasumber selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ngopsi, Ngobrol Bareng Seniman. Hai Sobat Budaya, kembali lagi bersama kami di Ngopsi, Ngobrol Bareng Seniman. Nah, setelah tadi kita sudah ngobrol bareng Mas Yudan dan juga Mas Yudis. Dalam studio ini sudah hadir juga dua narasumber yang luar biasa dan spektakuler. Kita sambut bersama Pak Eko Kasmo dari Tuban.
Tepuk tangannya dulu. Dan hadir juga bersama kami ada Mas Murlan dari Sidoarjo. Saya boleh berbincang dulu dengan Pak Eko. Ya. Boleh dong memperkenalkan diri dulu kepada sobat budaya yang ada di rumah. Ya, selamat siang teman-teman komposer dan juga panitia gelar komposer. Perkenalkan, nama saya yang asli Eko Hardoyo, tapi teman-teman sering manggil Eko Kasmo. Waduh, kok ada nama samarannya ini, kenapa Pak? Ya harus, Pak. Iya. Harus itu loh. Ada alasannya nggak dibalik itu? Kenapa kok bisa dipanggil Pak Eko Kasmo? Itu punya latar belakang yang unik sih. Ya, jadi gini ceritanya ya. Perlu ya saya sampaikan ya? Oh perlu dong, iya, pasti iya. sobat budaya juga bertanya-tanya. Gini, jadi ketika kami masih satu kelompok ya, dulu di Solo, itu saya punya kelompok musik karet. Iya? Jadi itu adalah karawitan dan etno. Jadi kami singkat karet, terus yang satunya lagi Sanskerta. Di sela-sela kami proses itu sering ngobrol bareng, Iya. gini. Kadang-kadang malah sampai ke privasi, jadi sempat tanya-tanya, yangmu gitu, latihan telat terus yangmu nih, sering ngecro gitu loh ya. Iya. Wah bener, kasmaran, mulane latihan telat terus kasmo gitu. Padahal saya sering melontarkan itu, aku sih kena itu malah kasmo. Gara-gara sering Iya, melontarkan kata kasmaran, iya. namanya jadi dirubah Bapak Eko dari Kasmo. kata ya, dari Iya. ketembung ya, Iya. dari tembung kasmaran. Oh, kasmo ya, kasmo. Akhirnya akhirnya sampai itu melekat itu loh. Dan sampai pernah ini sekarang cerita ya. lucu ya. Iya. Bapak saya itu pernah ke Solo. Tanya itu yang namanya sinten Pak putrane? Eko Hardoyo, Mas. Mboten wonten Pak mriki Eko Hardoyo, kos teng mriki. Wonten Eko Kasmo. Eko Kasmo ki sapa? Bareng ngerti, loh, ternyata anakku jenenge Eko Kasmo. Jadi sampai sekarang ini. Iya. Jadi teman-teman sering manggil Eko Kasmo. Iya. Gitu, Dari Mbak, kata ceritanya. kasmaran ya pemirsa. Ya. Baik. Biasalah Iya. waktu masih muda. Zaman tuh ya. muda-mudi ya Pak ya. Iya. Kita beralih ke Mas Murlan. Boleh memperkenalkan diri dulu? Oh ya, terima kasih. Salam budaya, salam sejahtera, salam sehat, salam bahagia. Perkenalkan, nama saya Murlan. Kalau nama panggungnya Murlan Candiloka. Umur Lan panjang. Candiloka adalah nama perumahan saya di Sidoarjo. Unik sekali ya Mas Murlan ya. Iya. Iya. Karena jalan rumahnya bisa dipanggil jadi nama panggung gitu loh pemirsa. Satu Tepuk malah tangannya untuk Pak Eko dan juga Mas Murlan. Saya tuh malah baru kali ini loh Mbak. Gimana tuh Pak Baru Eko? kali ini kalau tahu kalau Mas Murlan itu punya nama panggilan. Baru kali ini? Iya, baru kali ini. Padahal sudah kenal lama ya? Iya, baru tahu kalau Murlan Candiloka. Tak pikir Candiloka itu candi itu jelas candi ya. Loka ini kan tempat ya. Iya. Tempat seperti sasana itu ya. Wah, ini masuk jadi pendeta nih candi. Baru kali ini tahu saya. Memang di perumahan saya itu ada masjid, musola itu Iya. memang gapuranya candi. Kemudian nama perumahan itu Permata Candiloka. Jadi Unik sekali ya pemirsa ya. Baik Pak Eko, saya pengen ngobrol dulu nih untuk nanti malam Ya. mau menunjukkan atau apa nih pagelaran yang dibawa? Nanti malam kami ya akan menyajikan 2 repertoar karya. Yang pertama itu judulnya Surati, yang kedua Lekas Sembuh. Lekas Sembuh. Ya. Itu. Inspirasinya dari 2 karya ini apa Mas? Kalau Surati Ya. itu adalah nama seorang tokoh di Tuban. Itu gini Mbak. Ya. Jadi di Tuban itu ada ada seni rakyat yang sekarang masih eksis dan satu-satunya itu adalah kentrung. Jadi namanya kentrung bate. Iya. Seni kentrung berasal dari desa Bate. Oh. Karena kesenian itu pernah eksis ya. Orang yang nanggap atau yang ini mementaskan punya hajat itu sering menyebutnya kentrung Bate. Artinya kentrung dari desa Bate, Kecamatan Bangilan, Tuban. Iya. Lah, Mbah Surati adalah dalang. Dalang. Baik. Beliau itu pengendang, juga dalang kentrung.
Tapi beliau sudah wafat, sudah meninggal. Di usia kalau nggak salah 90 tahun. Oh, wow. Ya, jadi kami sering komunikasi ya. Awal saya komunikasi dengan beliau itu tahun 92. Waktu itu saya pengen nulis tentang seni yang seni di Tuban yang kira-kira hanya ada yang tidak ada di lain daerah di Tuban. Ternyata saya tanya-tanya itu ada namanya Kentrung Batik. Lah semenjak itu kami sering bersinggungan. Karya ini kan memang saya pengen menyampaikan bahwa Mbah Rati itu adalah seorang yang lanjut usia, wanita, dan cacat di fisik. Beliau buta. Terus hidup sendiri ketika Mbah Wiji suaminya sudah meninggal, hidup sendiri baru beliau meninggal. Lah, ada pengalaman yang menarik terhadap beliau. Apa itu Pak? Beliau itu orangnya mempunyai keterbukaan sikap. Jadi di luar prediksi saya ketika itu tahun 2009 ya. Ada festival kesenian pesisir utara di Pantai Bentar. Saya dibel sama Mas Widodo masalah itu. Mas tolong Mas Tuban tampilkan yang unik lah apa. Saya bawa kentrung itu. Nah, waktu itu saya ngotak-atik, wah ini kentrung diapakan ya? Sudah sepuh, pemainnya kan 3, semua wanita dan sudah lanjut usia. Ini saya apakan ya ini? Jangan-jangan nanti saya gini nggak mau. Ternyata itu di luar prediksi saya. Waktu saya nyoba memasuki terbang bancahan, kalau di tempat saya namanya terbang bancahan. Beliau dengan terbuka menerima, sangat enjoy. Wah, kok enak ya kayak gini loh. Jadi di luar prediksi saya. Yang awalnya saya beranggapan bahwa wanita usia 90 tahun yang setiap hari selalu bersinggungan dengan tradisi, apa yang mungkin mau menerima kebaruan. Ternyata beliau dengan enjoy. Nah, itulah yang kami jadikan pijakan karya ini. Jarang Pak yang seperti itu Pak. Lah makanya itu ini yang menurut saya, wah ini ada pemantik yang perlu saya kembangkan ini. Yang mau menerima hal baru gitu ya Pak ya. Makanya kan jarang ya orang yang cacat di fisik, perempuan usia 90, beliau masih enjoy menerima sebuah kebaruan. Jadi begini, ternyata Mbak Rati itu punya keterbukaan sikap. Mau menerima sebuah inovasi atau kreativitas. Itu yang pertama. Terus yang kedua, di Kentrung Batik itu setiap mau pentas itu selalu melantunkan tembang yang namanya Uluk Salam. Ya, tembang Uluk Salam. Karena apa? Itu adalah merupakan sebuah permisi ya, artinya beliau kita tanggap ya. Jadi tembang Uluk Salam itu adalah merupakan permisi sebagai tamu yang ditujukan satu kepada tuan rumah, terus dan yang bau rekso di wilayah itu. Jadi itu yang kami jadikan pijakan. Jadi nanti Uluk Salam itu kami olah, kami jadikan irama 3/4, ada suara 1-2 sesuai dengan idiom yang ada di Kerawitan. Kan basic saya dari Kerawitan, sama seperti Mas Murlan ini, dengan garap-garap yang ada di Kerawitan tradisi kayak Solo lah, kayak Jawa Tengah. Baik, kita beralih ke Mas Murlan. Mas Murlan sebagai penulis, bagaimana sih menuliskan seorang komposer itu? Ya, oke. Sebuah proses yang luar biasa di dalam menuliskan seorang komponis, ya, seorang komposer, apalagi Mas Eko Kasmo sudah kalau menurut saya di Tuban, siapa yang tidak kenal dengan Eko Kasmo? Nah, itu yang menjadi kepenulisan saya. Mungkin setiap penulis gayanya berbeda-beda di dalam menuliskan seperti itu. Pertama adalah ya profilnya dulu. Profilnya dulu itu bagaimana di Tuban. Di Tuban sendiri memang kita berada di Tuban Selatan, jadi dekat dengan Bojonegoro. Itu termasuk di daerah asal Mas Eko Kasmo ini, di desanya ya, dikenal dengan desa wisata budaya, termasuk desa saya. Beliau memang sangat dekat, emosionalnya, kemudian mungkin satu pijakannya itu memang kita sama-sama di dalam hal
mungkin di dalam kekaryaan dari Mas Eko Kasmo, kemudian saya sedikit memberikan sesuatu yang wah pada karya tersebut. Memang harmonisnya saya akui luar biasa, sangat luar biasa di dalam mempermainkan nada-nada, nada-nada pentatonis dan diatonis. Ya, ini yang memang perlu suatu pemikiran yang hebat. Jadi seperti itu di dalam saya menuliskan sesuatu yang memang ingin saya tuliskan, ya, itu memang dari hati nurani saya, seperti itu. Baik pemirsa, untuk hasil tulisan nanti bisa dicek ya di website Cak Durasim ya, nanti di www.cakdurasim.com pemirsa jika penasaran dan ingin melihat, membaca hasil tulisan dari Mas Murlan. Nah, Mas Murlan selain di acara gelar komposer ini, apakah Mas Murlan punya karya-karya lain nih? Pasti ada ya. Kita bisa cek di mana aja karyanya Mas Murlan. Karya memang hasil kreasi saya, kemudian dari pengalaman itu, kemudian mungkin bisa dicek di Murlan Candiloka YouTube. Murlan Candiloka di YouTube. Di YouTube memang saya itu video-video saya. Kemudian kalaupun penulisan itu saya sering menulis di artikel majalah media, majalah pena. Nah, kemudian sering di berita Jatim, kemudian di radar Jatim, radar Sidoarjo kini. Nah, di situ ada beberapa tulisan-tulisan saya yang mengudara di situ. Baik, jangan lupa ya pemirsa yang ada di rumah untuk cek selalu karya-karya dari Mas Murlan dan juga Pak Eko Kasmo. Pak Eko, setiap seniman tuh kan pasti punya ciri khas nih. Menurut Pak Eko, ciri khas yang bisa sobat budaya pasti langsung paham, oh ini pasti karyanya Pak Eko. Kalau saya ciri khas, saya tidak punya rambut, Mbak. Itu yang menjadi utama ya. Mungkin jangan mesti kayak silau Eko Kasmo kayak mesti itu. Itu yang langsung terlihat ya pemirsa ya, teman-teman ya, langsung terlihat gitu ya. Tapi kalau dari sisi musikalitas ya, saya nggak bisa ngomong ya Mbak ya. Karena kalau saya setiap karya saya, kalau menurut saya sendiri loh ya, itu saya tetap melibatkan potensi seni yang ada di desa saya. Contohnya, di tempat saya itu ada namanya terbang bancahan. Terbang bancahan, apa itu artinya? Itu terbang bancahan, saya pernah ke narasumber itu, bancahan itu dari kata dasar membancah. Artinya membaca. Jadi orang hidup itu jangan tekstual banget itu loh. Kalau kita baca ya artinya jangan kok baca di teori saja, tapi kita juga harus bisa membaca lingkungan, suasana. Itu adalah seperti yang disampaikan Mas Murlan, guru sejati. Nah itu mesti saya selipkan di karya saya. Kadang ya terbang bancahan itu, kadang terbang banjari. Terus tidak lupa juga karena latar belakang saya dari seni tradisi kerawitan, saya mesti memasukkan ya paling nggak alat-alat tradisional. Begitupun dengan ragam pola-polanya saya adopsi, kemudian saya kembangkan itu. Nek ciri fisiknya itu tadi, nek gundul silo itu Eko Kasmo itu langsung loh. Ya, dari depan langsung paham, belakang langsung paham ya. Dari jauh kan nampak Mbak, silo kayak siapa kan itu. Baik, Pak Murlan dan juga Pak Eko, apa harapannya ke depan untuk seniman-seniman di Jawa Timur? Bisa mungkin disampaikan? Kalau saya gini ya, jadi event ini menurut saya itu sangat-sangat kami harapkan. Karena apa? Jujur saja, saya bisa mengenal dengan teman-teman seniman lain luar daerah itu ada event seperti ini. Kalau nggak salah, Surabaya Full Music. Saya pernah 2005 diundang. Waktu itu namanya Pekan Komponis Muda. Jadi kalau karya sih saya nggak. Yang penting itu loh ya, interaksi dari saling komunikasi, ada wadah untuk teman-teman yang bisa menuangkan kreativitasnya. Gitu loh. Jadi sekali lagi saya sangat-sangat berterima kasih ya ada event seperti ini. Dan kami berharap teman-teman seniman ini menjadi wadah ya. Kita sudah diwadahi, artinya kita juga harus obah, harus berkreativitas, dan ini menjadi wadahnya. Itu, Mbak. Terima kasih.
kasih. Mas Murlan, Ya. monggo. Harapan saya untuk seniman-seniman yang ada di seluruh Jawa Timur, nasional itu untuk mengembangkan kreativitas. Jangan sampai mati di tengah jalan. Kalau bisa kreativitas itu bisa diudarakan biar semuanya tahu. Kemudian event yang sangat bahagia ini mungkin kalau menurut saya itu adalah event yang pertama karena melibatkan penulis. Penulis itu memang untuk istilahnya mengeluarkan atau menyampaikan dari karya itu. Jadi sebelum karya ditampilkan itu disampaikan dulu seperti ini. Teorinya seperti ini, kemudian mungkin profil untuk komposernya seperti ini. Jadi biar masyarakat umum ini lebih tahu, oh ternyata komposer Eko Kasmo seperti ini ya. Iya. Sebelum melihat secara langsung atau Iya. ditampilkan di YouTube itu sudah membacanya terlebih dahulu seperti itu. Terima kasih. Baik, Pak Eko dan juga Mas Murlan, terima kasih atas partisipasinya. Saya yakin pemirsa di rumah juga banyak sekali mendapatkan ilmu. Kita ngobrol walaupun cuma 15 menit aja, tapi seru sekali ya pemirsa. Terima kasih. Dan jangan kemana-mana pemirsa, karena setelah ini, setelah jeda pariwara, kami akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Ngopsi, Ngobrol Bareng Seniman. Hai Sobat Budaya dimanapun Anda berada. Sebelum kita memasuki segmen selanjutnya, saya punya pantun nih untuk pemirsa di rumah. Melaku-melaku tuku rawon, mulia ketemu macan. Kembali lagi bersama saya di Ngopsi, Ngobrol Bareng Seniman. Nah, kali ini sudah kedatangan dua narasumber istimewa dan luar biasa juga yang sudah bergabung bersama kami di studio. Ada Mas Pungki Hartono dari Banyuwangi. Dan juga Mas Panaga Jaya dari Situbondo. Selamat siang Mas, Ya. bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah sehat ya. Untuk malam ini nanti kan Mas Pungki juga turut meramaikan ya acara gelar komposer. Mau menampilkan apa nih? Nanti saya mau menampilkan karya tentang musik anak. Musik anak, ya. Kenapa tuh kok memilih musik anak Mas Pungki? Karena menurut saya anak-anak itu lebih fresh, Ya. pertama. Yang kedua, anak-anak itu diajak berpikir itu enak, cepet nangkep gitu. Yang ketiga memang anak-anak itu memiliki sikap yang natural Iya. kalau bermain. Jadi Iya. senang di situ. Inspirasinya dari mana kok bisa memilih musik anak gitu? Kalau inspirasi saya, anak-anak itu dulu Iya. ketika bermain itu ada sikap kebersamaan, toleransi. Itu muncul kegelisahan. Sekarang anak-anak itu bermain game online itu suka sendirian. Iya, iya, Jadi benar banget. kegelisahan saya berawal dari itu. Iya. Makanya karya ini ingin menunjukkan ke masyarakat bahwa memengan atau dolanan anak-anak dulu itu juga penting untuk memunculkan rasa toleransi anak Iya. kepada kebersamaan. Intinya itu. Untuk nanti pagelaran yang nanti malam butuh waktu berapa lama persiapannya? Kalau nanti malam itu karya saya itu durasinya sekitar 20 menit dan prosesnya kemarin hampir 1 bulan. 1 bulan ya? 1 bulan. Ada kesulitan nggak saat bekerja sama dengan anak-anak nih? Karena anak-anak kan ya kadang ada yang bisa dibilang secara cepat, ada yang Ya kalau untuk teknis prosesnya enak ya, karena anak-anak itu apa ya? Karena ini konsep saya memengan, jadi natural itu lebih gampang untuk mengatur anak-anak. Mungkin kesulitannya di pengkondisian. Jadi anak-anak itu kan masih jiwanya itu bermain. Jadi untuk mengkondisikan itu memang sulit. Itu aja. Iya. Kesulitannya di situ. ya tadi saya sampai lupa pemirsa untuk memperkenalkan kembali nih. Mas Jaya boleh memperkenalkan diri kepada sobat budaya yang ada di rumah. Halo teman-teman semua, saya Jaya, saya dari Situbondo. Saya di sini
membantu Mas Pungki dalam hal menuliskan karya-karyanya dan seputar proses kreatifnya, Mbak. Lalu bagaimana menurut Mas Jaya setelah melihat proses dari karyanya Mas Pungki? Mas Pungki ini menurut saya salah satu komposer yang cukup unik ya kalau di gelaran ini, karena di antara 6 komposer itu saya lihat yang punya konsep kebaruan dalam artian dia berani untuk tidak lagi membawa kemapanan Banyuwangi ya dalam tanda kutip, tapi dia menawarkan hal yang baru seperti konsep anak, kemudian membawa konsep permainan, dan yang paling penting itu sebetulnya dia menghadirkan suasana yang kita butuhkan, Mbak. Kalau pandemi ini kan kita stres ya, kita melihat anak itu jadi senang gitu ya, lucu dan segala macam. Itu yang menurut saya penting untuk kita apresiasi. Mas Jaya sebagai penulis nih, biasanya saat menuliskan sebuah karya itu fenomena apa sih yang dilihat biasanya? Ya, saya cukup intensif juga sama Mas Pungki walaupun lewat telepon dan kita nggak bisa tatap muka ya. Saya melihat Mas Pungki tidak hanya dari bentuk musiknya, tapi bagaimana latar belakang dia sebagai seorang Banyuwangi yang punya kegelisahan itu menurut saya itu menarik. Jadi saya berusaha untuk memunculkan wacana-wacana yang tidak hanya dari musiknya, tapi bagaimana semangat itu. Nah, semangat itulah yang sebetulnya kita butuhkan gitu, Pak, di masa pandemi seperti ini. Nah, bagi pemirsa di rumah yang penasaran dengan bagaimana hasil tulisan dari Mas Jaya, bisa langsung cek aja di website Cak Durasim di www.cakdurasim.com. Baik, saya kembali ke Mas Pungki nih. Menurut Mas Pungki, ini kan kita mengambil tema lokalitas dan perspektif ya. Menurut Mas Pungki, gimana nih melihat lokalitas dan perspektif dituangkan ke dalam sebuah karya? Kalau menurut saya, lokalitas dan perspektif itu saya justru memunculkan kebebasan seniman di sini. Kebebasan berpikir ketika saya mempunyai kegelisahan, apa yang saya akan tuangkan ke dalam karya itu. Dalam tanda kutip, saya ingin mengembangkan, dan itu wujud rasa cinta saya terhadap Banyuwangi dan Jawa Timur. Semoga musik ini bisa berkembang, nggak hanya di kabupaten, di Jawa Timur, bahkan internasional. Seperti itu. Kalau untuk Mas Jaya sendiri bagaimana nih menanggapi lokalitas dan perspektif ini yang dituangkan dalam sebuah karya? Ya, saya melihat Mas Pungki ini ya, lokalitas itu tidak hanya berbasis keunikan musik dan lain sebagainya, tapi bagaimana dia bisa mewacanakan pikiran-pikiran yang digelisahkan di dalam daerah tersebut gitu. Mas Pungki hidup di Banyuwangi, dia sangat kritis gitu ya melihat wacana yang ada di sana tentang kesulitan seniman, dan itu yang saya lihat gitu. Jadi lokalitas itu dia bisa tuangkan di dalam seni yang tidak hanya kritis tapi juga menarik gitu. Nah, sementara perspektif yang dihadirkan itu cukup unik karena itu tadi dia membawa kebaruan wacana musik anak terutama gitu. Iya. Menurut Mas Pungki, gelar komposer ini bagaimana di mata Mas Pungki? Kalau gelar komposer ini memang sangat penting sekali ya untuk mengacu adrenalin dan kreativitas kita untuk berkembang. Memang ini sangat bagus sekali, saya sangat apresiasi sekali dan sangat senang sekali. Ini pengalaman pertama saya juga di dalam komposer ini. Jadi saya pengen menunjukkan eksistensi juga bahwa seniman Jawa Timur itu mampu untuk membuat karya yang luar biasa. Intinya itu. Mungkin bisa diberikan pesan kepada teman-teman di rumah yang sesama komposer atau penulis, bagaimana supaya bisa bangkit nih, karena memang pandemi ya, banyak yang terhalang juga gitu. Ya, mungkin pesan saya untuk kaum-kaum muda ini, musik itu kehidupan. Tanpa musik hidup kita kurang asik memang. Jadi untuk seniman-seniman muda Banyuwangi, ayo kita membuat musik semampu kita, senakal kita, sebebas kita. Bagaimana kita mewujudkan musik itu agar orang lain bisa terinspirasi. Jadi musik itu bukan hanya hiburan, tapi musik itu juga inspirasi. Musik itu menginspirasi pemirsa. Untuk Mas Jaya? Iya, saya pikir Mas Pungki sudah memberikan pandangan yang berguna bagi kita ya, bahwa musik itu membebaskan gitu. Nah, kita ini sekarang butuh sebuah pembebasan ya, pembebasan dalam kerangka pandemi kita selalu diliputi gitu,
ketidaktentuan gitu ya. Dari Mas Pungki, dari karya Mas Pungki saya pikir kita bisa mengambil sesuatu yang bermanfaat untuk kita ke depan gitu. Kalau menurut Mas Jaya sendiri bagaimana upayanya sebagai penulis nih supaya seniman-seniman seperti komposer maupun penulis lagu ataupun yang lain-lain bisa lebih dikenal masyarakat umum gitu? Iya, ini tantangan kita juga ya. Komposer seringkali dianggap sebagai seniman yang dia hidup dengan dunia sendiri ya. Musiknya tidak terbaca gitu ya. Dalam kerangka ini sebetulnya saya mengapresiasi panitia gelar komposer karena tidak hanya menghadirkan komposer, tapi penulis dihadirkan untuk mencoba untuk mengelaborasi itu supaya karya-karya Mas Pungki ini bisa terwacanakan secara luas, dan dari situ mungkin itu bisa memberikan inspirasi, Mbak. Bisa terbaca gitu. Oh, ternyata Mas Pungki seperti ini gitu. Saya pikir itu yang menarik ya dari gelaran kali ini gitu ya. Kalau menurut Mas Pungki sendiri, gimana sih perkembangan seniman dan juga komposer dan teman-temannya itu di Jawa Timur ini? Apakah sudah dengan baik di... Kalau di Jawa Timur seluruhnya itu ada juga perkembangan. Tapi kalau untuk ukuran dunia masih perlu ada yang dikembangkan gitu. Jadi komposer ini harus, harapan saya lebih nakal lah, lebih vegan, lebih bebas. Jadi memunculkan suatu karya itu lebih bebas, explore intinya itu, explore ke dalam karya itu lebih bebas saja. Sekarang ini kan kita disebut dengan generasi milenial ya kan, yang menurut Mas Pungki, sebuah karya milenial itu yang seperti apa sih yang bisa diterima sama masyarakat di luar sana? Justru karya milenial itu yang bisa diterima masyarakat itu yang pertama yang jelas, tujuannya yang jelas, yang real dengan keadaan sekarang, bukan hanya sejarah, bukan hanya kisah-kisah yang dulu, itu sudah nggak relevan lagi menurut saya. Justru yang relevan itu karya-karya yang memiliki unsur nilai atau fenomena yang terjadi sekarang ini, yang kita angkat, yang kita ulik, kegelisahan apa, itu yang kita jadikan acuan. Saya yakin Mas Pungki juga punya karya-karya lain ya selain yang musik anak yang akan digelar hari ini. Apa karya lain yang mungkin bisa Sobat Budaya tahu nih? Kalau saya, karya saya yang kemarin itu adalah Martamba. Martamba. Apa itu kalau artinya, dalam Mas bahasa Jawa itu mertombo. Berobat ya? Berobat. Nah, saya mengambil inspirasi itu dari musik gondang Sabangunan Sumatera Utara. Jadi bagaimana gondang itu menjadi musik sakral yang bisa mengobati orang sakit. Gondang itu apa sih Mas Pungki? Gondang Sabangunan itu sejenis kayak kendang, tapi berdiri, posisinya berdiri. Bunyinya seperti drum, tapi terbuat dari kulit. Itu. Jadi gondang Sabangunan itu di sana di Sumatera Utara itu menjadi obat untuk orang-orang sakit. Harapan saya musik ini bisa menjadi bisa menjadi obat atas dunia yang sedang sakit ini. Konsep saya seperti itu. Keren sekali Mas Pungki. Itu yang kami butuhkan ya, obat. Ya, obat itu, dan media saya sebagai musik. Ya, kalau dokter kan suntik, kalau seniman musik. Kalau Mas Jaya apa sih, punya pandangan apa untuk bergebrak dunia seni Jawa Timur? Saya pikir langkah yang paling sederhana ya seperti yang kita lakukan hari ini ya. Kita bisa tidak hanya menempatkan musik sebagai sesuatu yang menjual, hiburan dan sebagainya, tapi dari musik itu kita bisa kritis gitu loh Mbak, memahami sesuatu. Dari musik itu kita bisa mendapatkan refleksi atas kondisi. Dan yang paling penting ya healing. Seperti apa yang tadi dikatakan Pungki dalam karya ini saya pikir juga dia tetap menunjukkan itu ya, bahwa dia itu sangat peka gitu ya terhadap kondisi, dan ya itu yang kita butuhkan, healing. Mas Pungki juga punya kesempatan nih untuk berkolaborasi dengan seniman. Pengennya kolaborasi dengan siapa? Kalau saya pengen kolaborasi dengan Mas Purwanto pertama, yang kedua sama Pak Joko Porong. Alasannya dibalik itu? Karena mereka luar biasa menurut saya. Satu kata pemirsa, karena mereka luar biasa. Ya. Karena seniman di Jawa Timur banyak sekali yang berbakat.
Mungkin Mas Bungki punya prestasi-prestasi di luar Jawa Timur yang pernah diraih, Mas? Atau yang mungkin di Jawa Yang Timur kemarin aja? itu saya dapat, yang tahun 2021 itu saya dapat kesempatan terpilih menjadi Iya. 12 komposer untuk mengikuti acara Lektoba di Sumatera Wow, Utara. tepuk tangannya dong teman-teman. Luar biasa sekali komposer kita. Lalu apalagi Mas Bungki? Ya, untuk pengalaman banyak sebenarnya, Mbak. Iya. Kalau sebenarnya satu-satu, saya pernah juga Iya. mengikuti festival musim panas di Wow. Jepang pada Wow. tahun Wow. 2016. Membawakan apa kala itu di Jepang, Mas? Kalau itu membawakan ya karya baru juga. Terinspirasi dari Jawa Timur juga atau apa? Iya, kita membawa etnik dari Jawa Timur, yaitu tari topeng. Tari topeng. Topeng dari Malang. Oh iya, memang dari Malang ini sangat terkenal dengan topengnya ya. Kalau dari Mas Yaya nih, sebagai seorang penulis karya, selain dari ini ada lagi karyanya, Mas? Ya, saya sebetulnya 5 tahun terakhir saya melakukan penelitian, Mbak. Ya. Penelitian tentang musik di Tapal Kuda ya. Taman Budaya. Saya punya karya buku Dangdut Madura, Situ Bondoan, dan satu lagi itu Tabuan ya. Tabuan ini penelitian saya tentang seni pertunjukan Madura di Tapal Kuda. Dan beberapa tulisan lainnya mungkin sudah tersebar di jurnal, media online dan sebagainya. Tapi Baik. ya fokusnya tetap di Jawa Iya. Timur. Baik, demikianlah perbincangan saya bersama 6 komposer dan juga 6 penulis yang luar biasa. Terima kasih Mas Bungki, Mas Yaya atas partisipasinya. Semoga hari ini lancar malam Amin. nanti. Karena pemirsa, hari ini adalah hari kedua gelar komposer dilaksanakan di Cak Durasim. Dan juga jangan lupa like, subscribe, dan komen channel YouTube Cak Durasim. Mewakili kru yang bertugas, saya Sandra Lakshmi pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.